I'm on my way for your Pengetahuan informatika adalah disiplin ilmu mengenai studi perancangan dan penguatan sistem komputasi serta prinsip yang menjadi dasar dari perancangan tersebut yang mencakup sains dan engineering. Manfaat dari informatika adalah meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreatif dalam menemukan solusi terkait komputer dan sistem komputasi, meningkatkan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi. Tujuan dari belajar informatika ini adalah untuk mendidik kalian agar suatu hari menjadi pencipta ide, karya digital kreatif, aplikasi atau sistem komputasi di dunia digital yang bukan hanya sebagai penggunaan teknologi. Dampak pembelajaran informatika ini juga dilakukan untuk pendalaman konsep informatika, untuk keterampilan dari karakter yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita akan lanjut ke apa itu pelajar Pancasila. Rumusan profil pelajar Pancasila adalah pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pernyataan ini memuat 3 kata kunci, yaitu pelajar sepanjang hayat, kompetensi global, dan pengalaman nilai-nilai Pancasila. Profil tersebut dinyatakan dalam 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Dalam proses belajar berbagai materi dalam informatika, kalian semua akan belajar untuk mandiri saat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kalian. Kalian juga akan mengembangkan kemampuan bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif dalam berdiskusi dan berkreasi menyelesaikan atau membuat proyek secara berkolaborasi dalam kelompok. Nah, saat itulah kalian akan belajar menumbuhkan toleransi dan saling menghargai teman yang beraneka ragam latar belakangnya. Berpikir komputasional adalah proses berpikir dan memecahkan masalah seperti sebuah komputer yang efektif dan sistematis. Ayo kita belajar 4 pilar berpikir komputasional. Ada 4 pilar dalam berpikir komputasional, yaitu abstraksi, dekomposisi, pengenalan pola, dan algoritma. Dekomposisi adalah proses untuk memecahkan suatu masalah kompleks besar menjadi bagian-bagian kecil dan lebih sederhana. Contohnya adalah ketika kita ingin membersihkan rumah, kita dapat memecahkannya dengan bagian-bagian rumah seperti membersihkan dapur, membersihkan kamar, dan ruang kerja. Pengenalan pola merupakan kemampuan untuk mengenal atau mengetahui persamaan dan perbedaan pola, tren, keteraturan data. Contohnya dalam data 2, 4, 6, dan 8 dapat dilihat bahwa polanya adalah setiap nomor bertambah 2. Sekarang kami akan belajar tentang abstraksi. Nah, abstraksi adalah proses representasi data dan program dalam bentuk sama dengan pengertiannya, dengan menyembunyikan rincian atau detail implementasi. Nah, contohnya adalah penggunaan aplikasi pengelola kata seperti Microsoft Word. Sekarang untuk algoritma. Nah, algoritma adalah serangkaian instruksi yang memberitahu komputer bagaimana mengubah satu set fakta tentang dunia menjadi informasi yang berguna. Nah, contohnya adalah menghitung luas segitiga. Nah, kita mulai dari input alas, terus input tinggi, dan proses rumus luas segitiga, yaitu luas sama dengan alas kali tinggi. Nah, kita akan menginputkan, tampilkan hasil luas. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai struktur data. Struktur data adalah cara sistematis untuk menyimpan data pada komputer. Struktur data yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dan performa program. Nah, sekarang di struktur data itu ada 2 jenis loh teman-teman. Yang pertama ada struktur pohon dan yang kedua ada struktur data graf. Nah, sekarang kita akan membahas tentang struktur data pohon. Struktur data pohon adalah cara untuk mengorganisasi data dalam bentuk urutan tingkatan yang menyerupai struktur pohon. Nah, setiap elemen dalam pohon disebut node. Node yang paling atas itu disebut root, sedangkan node yang terhubung ke root disebut child node. Sedangkan node yang tidak memiliki child node disebut leaf node. Contohnya seperti di sini. Nah, coba kamu bayangin kamu tinggal di sebuah kota dan kamu memiliki jalur transportasi di kota tersebut.
Di peta tersebut ada beberapa titik yang menggambarkan tempat-tempat penting, contohnya seperti rumahmu, sekolah, taman, dan pusat pembelajaran. Titik-titik ini disebut dengan simpul, node, atau vertex dalam struktur data graph. Sekarang perhatikan jalur-jalur yang menghubungkan titik-titik tersebut. Jalur-jalur ini berupa jalan, rute bus, jalur kereta api yang menghubungkan satu tempat ke tempat yang lainnya. Jalur-jalur ini disebut dengan sisi atau edge dalam graf. Dalam kehidupan sehari-hari, untuk mencapai sekolah dan rumah kamu harus melewati beberapa jalur dan titik-titik lainnya. Ini mirip dengan bagaimana data di data graf dapat berpindah dari satu simpul ke simpul yang lain yang menghubungkan simpul tersebut. Sebelum masuk ke materi, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu logika. Logika adalah cabang ilmu yang mempelajari cara berpikir dan membuat keputusan dalam menggunakan aturan tertentu. Dalam konteks komputer dan informatika, logika digunakan untuk menentukan bagaimana komputer melakukan operasi dan membuat keputusan. Lalu selanjutnya mengenai operasi logika. Operasi logika adalah fungsi yang digunakan untuk menggabungkan atau memanipulasi nilai-nilai logika. Nilai logika biasanya berupa true atau benar atau false yang artinya salah. Berikut adalah akan saya jelaskan mengenai operasi logika dasar. Yang pertama ada AND atau dan. Menghasilkan AND atau dan ini adalah menghasilkan true hanya jika kedua nilai yang dibandingkan adalah true. Misalnya true and true sama dengan true, tetapi true and false sama dengan false. Yang kedua itu ada logika dasarnya itu OR atau artinya atau. Menghasilkan true jika salah satu atau kedua nilai yang dibandingkan adalah true. Misalnya true or false dengan hasilnya adalah true, tetapi false or false dengan false. Dan selanjutnya logika dasar yang ketiga itu adalah NOT atau artinya tidak. NOT atau tidak ini adalah memberikan nilai logika. Jika nilai awalnya true, maka hasilnya akan false, dan begitupun sebaliknya. Misalnya not true sama dengan false dan not false sama dengan true. Itu mengenai operasi logika. Dan selanjutnya ekspresi logika. Ekspresi logika adalah kombinasi dari beberapa operasi logika. Ekspresi ini digunakan untuk membuat keputusan dalam program. Contohnya AN dalam kurung B or C adalah ekspresi logika yang menggunakan operasi AND dan OR. that I'm on my way.